Sudah lihat teman-teman? Sudah, Sudah terlihat ya? sudah. Iya, Aman Bu. sekali. Editan itu, Pak. Oke, Mantap, Rewet. prewed ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun yang lalu itu? Waalaikumsalam. Jangan gagal fokus sama foto Pak Imam ya. Kita mau belajar hari ini ya. Oke, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua? Baik, Alhamdulillah ya. baik. Kembali lagi bertemu dengan Pak Imam di pembelajaran bisnis online yang penuh dengan materi-materi yang semangat yang bisa diaplikasikan untuk kesuksesan kalian ya anak-anak sekalian ya. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Ada linknya di situ ya anak-anak sekalian ya. Sudah saya share juga di Google Classroom. Jangan lupa absen karena kalau nggak absen nilainya kurang ya. Oke, baik. Sebelum lanjut, agar materi ini berkah buat kita semua, baik, saya persilakan Pak Fajri untuk memimpin doa pembukaan pembelajaran kita. Iya, Pak Fajri, Bu. Oh, Fajri untuk Fajri, silakan Fajri. Ayo semangat Fajri. Aduh, lupa saya nih. Soalnya ada teman juga namanya Pak Fajri. Maaf nih Pak Fajri ya. Silakan Fajri. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Iya. Pak Imam. Iya, terima kasih Fajri ya sudah memimpin doa ya. Kalau doa belajar apa Fajri? Iya. Ya mudah-mudahan masih hafal ya Fajri ya. Ini kita belajar tentang menganalisis kata kunci SEO on page dan membuat kata kunci SEO on page ya. Jadi hari ini kita belajar dua ini anak ini ya. Menganalisis kemudian mempraktekkan. Harapan Pak Imam setelah kamu mau belajar semua tentang si SEO on page ini, kamu bisa menjelaskan pengertian SEO on page ya nanti di akhir dengan benar ya. Peserta kamu juga bisa mengetahui fungsi SEO on page ya sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian juga kamu bisa membuat langkah-langkah pembuatan SEO on page ya. Mudah-mudahan ini materi baru atau materi yang sudah pernah didengar nih sebelumnya. Ada yang udah pernah dengar belum? Belum. Belum ya, masih baru ya. Wah, seneng nih berarti nih. Ada ilmu baru yang bisa kita share ya. Baik ya, ini dia peta konsepnya anak-anak sekalian. Bisa kalian lihat ya, nanti materi ini juga bisa kalian download ya supaya kalian jadi kenang-kenangan ya. Ini ada peta konsepnya. Oke, pertanyaan pertama ya. Seberapa cepat Google bekerja? Weh, tahu Google ya? Pak Fajri tahu Google, Pak Fajri? Ya, Tahu Pak. Tahu ya. Tahu, Oke, masih muda, masih Pak. muda ya. Bu Eka tahu nggak Bu Eka? Berapa secepat apa Google mencari Bu Masih Eka? muda. Ya Bu Eka. Eka, silakan Eka. Maaf Eka. Ya gimana Eka? Kira-kira Ya, pernah ngitung nggak kecepatan Google mencari Eka? kalau kecepatan Google sih saya belum pernah tahu, Pak. Iya, Cuman kalau ketika saya ketik buka langsung WA muncul ya ya. untuk mencari penelusuran itu langsung cepet banget, Cepet Pak. banget ya. Dan tahu nggak yang dicari berapa banyak artikel biasanya Google? Nah, sangat banyak ya anak-anak sekalian ya. Coba kita lihat nih. Nah, dalam sekali pencarian, Google juga menemukan puluhan juta pencarian dalam kurang dari 1 detik. Tuh ada detiknya tuh anak-anak tuh 0,47 detik ya. Coba kalian bayangkan kalau Google lemot, kira-kira kalian mau buka lagi nggak? Enggak ya, susah ya gitu ya. Cari yang lain ya. tergantung kuota, Pak. Oh iya tergantung kota ya. Jadi sangat cepat anak-anak sekalian tuh 20 juta 800 pencarian dalam waktu 0,47 detik. Nah, jadi ketika kita nanti membuat SEO on page tujuannya adalah kita bersaing dengan 20 juta 800 pencarian ini supaya artikel kita atau website kita bisa dibaca ya anak-anak sekalian ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Pak Yaser. Pak Yaser tahu nggak situs apa yang sering Yaser, dicari? Pak. Oh Yaser. Yaser, Yaser. Allahu Ya, siap Pak. Akbar. Ya Yaser. Situs apa yang paling sering Anda temukan di Google? Ya, situs apa kalau lagi cari, misalnya Yaser lagi cari apa gitu. Di Situs apa? website Pak. Iya, Makanan, Pak. Makanan. misalnya Yaser ketik sejarah gitu. Kira-kira website apa yang muncul Pak Yaser?
biasanya Wikipedia, Pak. Wikipedia, bener nggak jawabannya? Kita cek ya. Wah, luar biasa ya, share ya, ternyata ya. Ini benar sekali. Kenapa Wikipedia? Nih, Wikipedia luar biasa, masuk ke salur pencarian pertama. Jawabannya adalah karena dia menggunakan SEO on page pada halaman websitenya, anak-anak. Jadi kalau kamu pengen website kamu yang kemarin kamu bikin di pertemuan sebelumnya itu muncul di halaman pertama Google, kamu harus melakukan kegiatan SEO on page terlebih dahulu ya. Seperti itu. Lanjut ya. Sebelum kita belajar tentang SEO on page, kita pahami dulu definisinya. Nah, ini definisinya SEO sendiri ya. Pertama adalah optimalisasi situs atau website guna mendapatkan ranking teratas pada mesin pencarian ya. Mesin pencarian kita tahu yang paling populer adalah Google ya, anak-anak ya. Nah, ini penemunya nih. SEO pertama namanya Danny Sullivan ya. Beliau disebut the Godfather SEO karena beliau bagaimana orang mencari sebuah informasi dan memastikan bahwa klien itu bisa mengetahui informasi itu dan secara gratis. Kalau yang berbayar, anak-anak sekalian, namanya Google AdWords ya, iklan-iklan yang ada di Google. Nah, kalau mau yang cari yang gratis, yang lebih bertahan lama, pakai SEO on page ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Kayaknya mukanya pada serius-serius banget nih ya. Kita siap ya, lanjut ya. Nah ya, selanjutnya adalah pengertian SEO menurut Rand Fishkin. Nah ini ya, jadi kalau kamu ya nanti setelah belajar ini mau bikin website yang bagus, minimal kamu ikutin nih langkah-langkah yang diajarkan sama si Rand Fishkin ya, karena dia salah satu juga, yaitu mudah penggunaannya ya, friendly, user friendly, fokus, audiensnya jelas. No, TikTok audiensnya jelas banget tuh, anak-anak usia berapa dan berapa ya. Facebook targetnya jelas ya. Kemudian juga keywordnya harus jelas ya. Kemudian elemen-elemen yang mendukung supaya website kamu itu bisa ditemukan oleh orang ya. Itu nak, manfaatnya apa sih? Kalau website kita ada di halaman pertama, ada yang tahu nggak? Mungkin Bu Nimas tahu, Bu Nimas? Biar mudah dicari. Biar mudah dicari. Bu Yuyun? Ya. Bu Yuyun apa Bu Yuyun? Apa tadi Pak? Pertanyaannya. Ini ya, pertanyaannya adalah kalau website kamu ada di halaman pertama, misalnya yuyun.com ada di halaman pertama, apa keuntungannya yang bisa Yuyun dapat? Kira-kira? Lebih terkenal, luar biasa. Bu Ade, kira-kira kalau website ada di halaman pertama Google, orang buka yang muncul websitenya Bu Ade. Kira-kira Ade ya, kira-kira gimana? Ya, salah saya tadi ya. Gimana Ade? Supaya orang mudah mencari. Jadi tadi terkenal, itu jawaban yang luar biasa ya. Juga mudah mencari, dari Pak Yasir juga ya, keren ya jawabannya ya. Itu benar sekali anak-anak ya. Dan ini sejarahnya anak-anak. Awalnya ini adalah kegiatan untuk marketing dan sampai sekarang masih kegiatan marketing. Kamu bisa lihat tuh Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya, selalu berusaha meningkatkan SEO on page-nya supaya dia berada di halaman pertama ya, supaya dia banyak dicari, ditemukan orang. Hasilnya apa? Keuntungannya buat perusahaan juga secara material dan imaterial bisa didapatkan ya. Bentar, kita lihat lagi nih. Oke, sekarang kita masuk SEO on page ya anak-anak ya. Nah, SEO on page itu jadi kamu ya itu melakukan pengeditan atau mengkreasikan website meliputi ya SEO pada judul, kemudian deskripsi blog, script SEO, title tag, URL blog, apa sih nih gitu ya anak-anak sekalian ya. Kita bisa lihat di gambar berikut nih, lihat ya kan. Jadi di Wikipedia itu dikreasikan sedemikian rupa tampilannya itu bisa tampil di halaman pertama anak-anak. Oke, kalau kalian lihat dari gambar itu, kenapa Wikipedia ada di halaman pertama sekarang? Jawabannya ada yang bisa jawab? Yang bisa dapat hadiah dari Pak Imam? Karena datanya valid, Pak. Datanya valid, ya bagus Pak Yaser ya. Ada lagi nggak? Sering dikunjungi kali ya Pak? Sering dikunjungi ya. Jawaban tadi sudah bagus ya, tapi Pak Imam akan menyempurnakan sedikit ya. Kalau kalian lihat itu banyak warna-warna biru di websitenya ya, anak-anak ya. Nah, biru-biru itu adalah link
ya, link yang disediakan, yang kalau diklik maka akan beralih, iya, jadi bisa diakses selanjutnya. Betul Pak Fajri ya. Jadi masuk ke link-link selanjutnya. Nah, itu dia em, dianggap Google sebagai sesuatu artikel yang bagus ya. Sekarang gini, Bu Suwero, kalau baca buku Wiro, ya, Wiro, Pak. Suwero, maaf Suwero. Kalau Ya, baca buku ya, kalau baca buku, pengennya buku yang wawasannya luas apa yang wawasan sempit? luas. Yang luas ya, yang bergizi ya, benar sekali ya. Iya. Jadi Suwiro ya, jadi kalau kita baca buku pengennya buku yang berwawasan luas. Begitu juga Google, dia suka dengan artikel yang berwawasan luas. Luas. Orang lagi baca apa sih website, diklik website ketemu, apa sih itu organik, diklik organik ketemu. Jadi pinter ya kalau kita baca situs seperti itu ya. Nah, sekarang situs Iya. kalian udah seperti itu belum? Kalau misalnya mengarah ke situ berarti kalian sudah bagus ya anak-anak ya. Oke, ini tujuannya. Ya, kalau kalian punya tadi sudah Payung tanyakan ya, tujuan dari SEO itu apa gitu kan. Tadi dijawab juga sama Bu Yuyun, jadi populer, ya, jadi mudah ditemukan dan sebagainya. Ini tujuannya. Nah, yang biru-biru mau kelepas ini yang pertama, tujuan utama meningkatkan keberadaan website. Nah, ya, website jadi sering dikunjungin. Kira-kira Google itu yang nyari sehari berapa orang ya? Ada yang tahu nggak? Anak-anak sekalian, Bu Silvi tahu nggak? Kira-kira 100 juta lebih atau kurang tuh yang cari Google setiap hari? Banyak, Pak. Lebih banyak ya, Ratusan juta. ratusan juta. Nah, ada data yang menyebutkan satu hari itu miliaran Google dibuka orang. Nah, seandainya kalau kamu ada di halaman pertama, berarti kamu sepopuler dengan Google itu sendiri ya, walaupun nggak semua orang mencari dengan kata yang sama, tapi minimal 200.000, 300.000 orang bakal baca artikel kamu. Wah, tuh itu bisnis banget tuh ya buat kalian ya nanti ya, buat kalau setelah lulus kalian bisa tuh buat ngembangin website untuk bisnis kalian. Nah, itu juga mengetahui cara membaca halaman hasil, mengetahui peringkat website kita. Jadi kita udah dicek nih, ternyata udah dibikin SEO on page. Wah, ternyata websitenya masih halaman ke pencarian masih ke 100. Nanti dibagus-bagusin lagi. Ntar lama-lama naik dia anak-anak ya kalau kita rutin, rajin, ya itu ya, sungguh-sungguh. Nah, Oh, seperti yang Bapak bilang ke saya itu ya, Pak? iya, seperti yang kemarin jelaskan di website. Nah, nanti kita praktekkan juga di akhir gimana caranya ya. Nah, ini jenis-jenis SEO on page nih ada 4 nih biar lebih gampang, biar mempermudah kamu. Yang pertama, kalau kamu mau menerapkan SEO on page adalah page CEO dulu, halamannya dulu. Nah, ini seperti gambar Mario World ini nih, Super Mario World ya, itu ada link-linknya, page-nya dulu diutamakan ya. Kemudian judulnya ya, artikel isinya bagus tapi judulnya nggak mengena. Nah, itu makanya banyak sekali website-website seperti Tribun ya suka ngelihat clickbait gak, clickbait anak-anak sekalian ya. Coba Pak Yaser Yaser bisa nyontohin clickbait itu apa nggak? Yaser? Halo? Clickbait itu Iya. kayak link yang ya Pak. Iya, Jadi kalau clickbait itu kayak informasi yang ditempelin di sebuah website atau blog Pak. iya, bagus, luar biasa ya. Biasanya di judul ya, Yaser ya. Biasanya di judul ya. Ih, ada apa tuh dengan Nagita? Itu ya misalnya kan. Orang pada buka dah tuh ya. Oh, ternyata dia cuma jalan-jalan gitu kan, gitu. Jadi titelnya Kepo ya, Pak. iya, judulnya dibikin kepo. Nanti kamu bikin judul kayak gitu aja. Yang penting artikel kamu tujuannya adalah orang manfaatnya bisa ditangkap sama orang khalayak ramai gitu ya. Terus URL juga perlu nih. Nah, URL nih ada susunannya kamu bisa buat seperti itu. Dan yang paling penting adalah konten marketing atau konten SEO-nya ya. Kamu harus sering cek di Google Trends. Nanti ada materinya di semester depan tentang Google Trends. Gimana kita melihat apa yang lagi tren di Google. Nah, itu ya. Jadi kita cari juga yang lagi viral dibicarakan apa. Misalnya ada berita musibah, lagi tenggelamnya kapal selam, bagi-bagi THR atau apa, itu berita-berita ya yang bisa kalian angkat untuk jadi judul kalian ya. Karena kalau beritanya sudah bagus tapi atau artikelnya sudah bagus, website sudah bagus tapi kontennya nggak bagus, kontennya nggak sesuai sama orang yang ingin cari, maka website kamu juga akan tenggelam. Oke, sebagai gambaran akhir kita akan praktek membuat SEO on page ya. Yang pertama, nah ini kan kemarin kita bikin website ya anak-anak ya. Udah pada bikin belum kemarin? Bu Ida? Sudah, Pak. Bu Ida udah bikin? Sudah Pak. Udah.
Ya bagus ya, kemarin Pak Imam udah lihat ya, Ida ya, bagaimana hasil karyanya ya. Ini tentang Jarvis Store ya, bagaimana membuat toko online. Nah ini juga kita harus ngedit dulu nih tokonya nih. Nah kita mau bikin namanya meta title tag, salah satu SEO on page ya. Jadi gini nih, gambarannya kita mau bikin produk kita ini bisa dicari oleh orang lain ya, bisa ditemukan. Nih saya jual jaket nih ya, kamu bisa klik tuh yang nomor satu actionnya. Nah actionnya diklik, nanti hasilnya bagaimana kamu membuat tampilan seperti di dalam sini ya. Ini hasilnya seperti ini anak-anak ya. Jadi kamu bisa jual barang murah. Kalau kata-kata murah itu sering banget tuh di searching di Google ya. Tas murah, ini murah gitu ya, pemurah itu masih menjadi primadona ya, primadona orang yang mencari. Nah, jadi dengan cara kita meningkatkan SEO-nya, maka website itu akan naik ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita buat proyek yuk. Nah, ini kan ada gambar ya. Gambar apa ini, Bu Nimas? Nimas, gambar apa nih Mas? Mana Pak gambar? Ini ada kelihatan nggak gambar? Awal, Pak. Oh, Ada gambar kan? Gambar yang mana? Ini gambar apa nih? Ada. Ada ya. Sebelah kanan itu website ya. Tampilan website awal, Website, Pak. tampilan website awal ya. Tuh lihat nih, ini website salah satu yang muncul pertama di pencarian ya. Jadi ada penulisnya, ada judulnya yang bagus ya. Kenali perbedaannya. Jadi pengen lihat apa sih perbedaannya. Ada linknya di situ ya. Kamu buat proyek seperti ini ya. Kemudian setelah kamu memperhatikan gambar tersebut ya, kemudian kamu amati di mana letak posisi SEO on page-nya. Nah, ini ya. Pak Imam juga sudah bikin video nih ya buat kamu ya. Buat kamu untuk mempelajari apa itu tentang SEO on page lebih dalam ya, karena waktu pertemuan kita ini untuk SEO on page ini nggak sebentar ya. Artinya harus ada tahapan-tahapan ya, nggak langsung bisa langsung paham ya, memang harus pelan-pelan gitu ya. Oke, sebelum lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan untuk proyek kira-kira bisa ini dilaksanakan, karena tadi saya sudah bagi kelompok ya, sudah bagi kelompok. Nanti kamu bekerja tiga-tiga, yang punya laptop siapa, yang handphonenya rada bagus siapa, yang ini sinyal siapa dan sebagainya. Kamu kerja tuh bertiga mengerjakan proyek tersebut ya, tapi penilaiannya secara individu oleh Pak Imam ya. Oke, baik. Isi kontennya bebas apa? Isi kontennya terkait ini Fajri ya. Jadi Harus kayak gitu. tidak Pak Fajri ya. Jadi kita misalnya mau bikin tentang apa ya, tapi di website kamu ya. Jadi kamu bisa tuh bikin artikel tentang apa, misalnya berita sekarang kan lagi rame orang nggak boleh mudik, misalnya kamu bikin artikel ya. Lalu kamu terapkan SEO on page di dalamnya ya. Seperti yang di Jadi sini. bebas, Pak, artikelnya? Bebas ya. Dan kamu tempatkan di website kamu ya. Gitu ya. Ada di peringkat pertama nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, yang penting prosesnya ya, karena Google itu anak-anak sekalian tidak langsung menempatkan peringkat website itu di update ya. Dia ada namanya crawl itu laba-laba ya, yang akan masuk ke website kita, mendata website kita sebelum naruh di peringkat pertama. Kenapa begitu? Karena Google khawatir kalau nggak dicek dulu, check and recheck, nanti website-website yang tidak bagus, yang nggak benar muncul di halaman pertama, bahaya. Atau informasinya salah, bahaya. Makanya dia biasanya waktunya lama tuh, bisa 1 bulan ya. 1 bulan website kamu tuh bisa dibaca sama Google untuk dimoderasi ya, dilihat, diperhatikan sama Google, baru nanti di halaman pertama ya. Ini luar biasa ini kalau kamu berhasil anak-anak ya. Ini jadi potensi yang luar biasa buat kalian untuk bisnis kalian ya, karena banyak pengusaha sukses atau bisnis online yang sukses ya, para content creator mulainya dari membuat website ya, gitu ya. Dari website dulu. Contoh siapa yang sudah berhasil bikin website dulu baru berhasil kemana-mana, ada yang tahu nggak? Bisa kasih contoh nggak? Orang yang sukses dari websitenya kemudian sukses ke yang lain-lain, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, Pak Imam kasih informasi ya. Jadi ada yang kenal Raditya Dika ya?
Raditya Dika tahu ya? Nah, Raditya Dika itu terkenal dari apa sebelumnya? Bikin buku ya? Bikin buku dulu. Konten creator Pak. Bikin buku namanya Kambing Jantan, kalau ada yang tahu ya cerita bukunya ya. Dulu kita waktu saya Imam mahasiswa itu namanya Kambing Jantan tuh, terkenal sekali bukunya. Tapi sebelum jadi Kambing Jantan itu dia bikin website. Ya, websitenya namanya radityadika.com itu ya. Dia nulis di situ, dia update di situ, orang baca, terkenal, suka gitu ya. Terus konsistensinya terus, akhirnya dia dia cetak bukunya, main di Twitter, main di YouTube ya, main di podcast sekarang. Jadi kayak gitu anak-anak ya, proses. Jadi kita harus menjalani Pantesan dia kaya proses. ya, Pak. Iya, kaya-kaya banget itu ya, kaya raya. Padahal jurusan kuliahnya juga bukan itu gitu ya, tapi karena kesungguhan ya dari itu. Dan ini yang harus kita contoh sebagai orang yang ingin sukses nanti ke depannya ya. Karena nanti kalian ya, kalian sudah besar nanti ya, sudah lulus ya, yang paling penting itu bukan pekerjaannya tapi bagaimana konsistensinya gitu ya. Artinya begini, pekerjaan-pekerjaan nanti itu banyak sekali yang sifatnya adalah online, bisa dari rumah, bisa dikerjakan di mana saja seperti itu. Jadi dunia ini atau semua lingkungan kalian bisa jadi tempat kalian untuk berkarya. Seperti itu ya, anak-anak sekalian. Oke, sekian pertemuan Pak Imam. Mudah-mudahan berkesan dan kalian bisa menerapkan prakteknya. Jangan lupa nanti langsung aja calling Pak Imam di WhatsApp ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena ini Pak Imam yakin ada kebingungan, masih ada yang belum paham atau masih agak rancu, nggak apa-apa, nanti tanyakan saja ya. Oke, itu saja, terima kasih. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Iya, sama-sama ya. Jangan lupa ya dikerjakan ya. Siap. Ya, oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Imam yang sudah memaparkan bahan ajarnya. Mangga Ibu Bapak